Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan mikrobiologi. Kali ini kita akan membahas di pertemuan kelima tentang bakteri dan karakteristiknya, pengelompokannya, macam-macam ya. Pokoknya yang berkenaan dengan bakteri. Nah, sebelumnya tentu yang diharapkan ya setelah Anda melaksanakan perkuliahan kali ini, Anda dapat menyebutkan ya bentuk-bentuk bakteri beserta ciri-cirinya dan menjelaskan organel yang menyusun bakteri ya. Kemudian menjelaskan bagaimana proses perkembangbiakan bakteri, menjelaskan peranan bakteri bagi kehidupan. Apa itu bakteri ya? Tentu di sini kita sudah akrab sekali dengan bakteri yang namanya mikroba ya, karena memang secara tidak langsung sudah ada dalam tubuh kita sendiri. Semua organ-organ anggota tubuh kita dipenuhi oleh bakteri. Nah, bakteri itu adalah mikroorganisme yang mikroskopik, artinya sangat kecil ya. Kemudian dia termasuk ke dalam prokariot sel prokariot ya. Pada umumnya tidak berklorofil ya. Kemudian organismenya hidup bebas serta dari segi ada yang bersifat menguntungkan, ada yang bersifat merugikan ya. Istilahnya bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Nah, kalau seandainya kita lihat ya dalam phylogenetic tree kehidupan itu, kemarin kita sudah bahas ada 3 kelompok besar di mana ada Eubacteria, Archaebacteria dan uh, Eukaryota ya. Di mana di sini kita lihat ada bakteri dan archaea ya, di mana ini keduanya memiliki kesamaan tetapi dari segi karakteristik berbeda. Oke. Kita bahas sedikit tentang sejarah penemuan bakteri ya, di mana ilmuwan yang sangat berperan dalam proses penemuan mikroba ini ada Robert Hooke ya, ada Anthony van Leeuwenhoek ya, kemudian ada Ferdinand Kohn, kemudian dan ada Robert Koch ya. Robert Koch ini yang dikenal dengan bapak mikrobiologi karena memang dia sudah melakukan penelitian mengenai penyakit akibat infeksi bakteri. Ini Anda bisa baca saja. Kemudian secara taksonomi ya, mikroba atau bakteri ini terdiri dari 18 filum, namun di sini hanya saya menampilkan beberapa saja karena keterbatasan waktu juga. Silakan nanti Anda ini yang lebih familiar ya, ada Proteobacteria, ada Firmicutes, kemudian ada Actinobacteria, ada Cyanobacteria, ada Chlamydiae, kemudian ada Spirochetes ya. Nah, sebagian besar film-film yang lain itu bersifat hidup dengan di lingkungan yang sangat ekstrim ya, sehingga dia disebut dengan archaea. Oke. Berdasarkan bentuknya ya, bakteri kokus ya, di mana di sini ada 14 grup ya. Untuk gram positifnya saja yang bersifat aerobik itu kelompoknya ada Micrococcus, ada Staphylococcus, kemudian ada yang anaerobiknya itu ada metanosakarina, ada sarkina ya, maaf. Metanosarkina, ada tiosarkina ya. Kemudian kelompok gram negatifnya ya, dari anaerob itu ada Neisseria, ada Acinetobacteria, ada Phaerococcus ya. Kemudian dari kelompok anaerobnya itu ada Veillonella ya, ada Acidano Megasparea ya. Megasphaera. Maaf. Kalau sudah malam. Kemudian dari bakteri berbentuk batang ya, yang gram positifnya itu ada 16 grup ya. Yang tidak berspora saja itu ada kelompoknya 16 grup. Dari anaerob itu ada Lactobacillus, ada Listeria, kemudian bakteri Corynephrine ya, atau Actino ya. Actinomycetes itu ada 17 grup ya. Ini Anda bisa baca saja. Dan kemudian ada bakteri pembentuk endospora ya, ada 15 grup, itu contohnya Bacillus, kemudian ada Sporolactobacillus, ada Sporosarcina. Nah, ini adalah bentuk struktur dari bakteri ya. Kalau seandainya kita lihat itu secara morfologi, kita dapat melihat bentuk selnya ini berbentuk batang dengan
di luar permukaan selnya itu terdiri dari bulu-bulu halus, kemudian ada juga flagella ya yang bersifat yang berfungsi sebagai alat gerak ya. Nah, ini flagella. Nah, kita lihat pergerakan bakteri ya menggunakan flagella di mana ketika bakteri bergerak menuju sumber nutrisinya atau cahaya langsung itu disebut dengan aktraktan. Sedangkan kalau seandainya dia menjauh dari sumber sesuatu hal yang eh, menginduksi dia gitu, itu ada yang mempengaruhinya itu adalah disebut dengan repellent ya. Menjauh itu repellent, sedangkan mendekat itu adalah aktraktan. Nah, pergerakan ini dibantu oleh flagella atau yang disebut dengan flagellar motility ya. Kalau seandainya pergerakan bakteri itu dipengaruhi oleh bahan kimia yang menjadi sumber nutrisi, itu disebut dengan chemotaxis. Ini adalah gambaran di bawah ini merupakan proses ya aktraktan ya di mana bakteri bergerak menuju sumber nutrisinya, sedangkan yang A ini adalah repellent ya yang tidak diberi sumber ya, maka dia bergerakannya bisa Anda lihat itu tidak beraturan. Kemudian jenis-jenis pergerakan bakteri itu ada gliding motility ya, pergerakan yang meluncur di atas media pertumbuhan ya. Dengan ini lebih cepat dengan flagellar motility-nya. Kemudian ada yang bergerak secara swarming ya. Dia perpindahan bakteri pada permukaan media yang dihasilkan oleh adanya pergerakan flagella. Kemudian adalah twitching ya, di mana dia perpindahan bakteri pada permukaan media oleh bakteri berflagel dan tidak berflagel ya, dengan mekanisme yang tidak diketahui, yang belum diketahui. Ini adalah proses pergerakan bakteri ya. Ada yang ini adalah Feretricus, ada yang polar ya, yang searah dengan jarum jam atau yang tidak berlawanan dengan jarum jam ya. Kemudian ada gikokalik ya. Gikokalik ini merupakan lapisan terluar dari sel bakteri. Dia tersusun atas polisakarida dan protein atau juga disebut dengan kapsul ya. Fungsinya untuk menghindari bakteri dari kekeringan, membantu bakteri melekat pada permukaan tempat hidupnya ya. Kemudian membantu bakteri menghindari respon imun. Contohnya itu adalah dari spesies Streptococcus pneumonia ya. Tidak dapat difagositisasi oleh sel darah putih. Nah, ini adalah gikokalik ya. Kemudian ada S layer ya, lipid bilayer. Juga merupakan lapisan luar dari dinding sel ya, di mana pada bakteri terdapat pada bagian terluar dinding sel. Kemudian kalau sedangkan pada archaea itu terdapat dalam bagian dari dinding selnya gitu. Tersusun atas protein dan glikoprotein, berbentuk lapisan tipis ya, fungsinya untuk melindungi sel bakteri dari fluktuasi pH, ion, stres osmotik ya, kemudian mempertahankan struktur sel juga. Kemudian dinding sel ya, dimana kita dapat melihat perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif itu berdasarkan dari susunan atas dinding selnya, di mana peptidolikan ya itu pada bakteri, sedangkan pada archaea itu adalah peptidolikannya. Kemudian dia berfungsi untuk melindungi sel ya. Kalau kita lihat pada gram positif, peptidolikan itu lebih tebal ya strukturnya dibandingkan dengan gram negatif ya. Ini dapat dilihat di mana kita dapat melihatnya secara visual ya menggunakan mikroskop tentunya dengan menggunakan pewarnaan gram ya, di mana kristal violet yang diperangkap dalam peptidolikan itu memberikan warna biru keunguan ya, atau ungu, lebih tepatnya ungu ya. Sedangkan pada ini adalah proses pewarnaan gram. Nanti kita akan coba praktikumkan ya, supaya Anda lebih jelas, lebih paham gitu bagaimana mengkarakteristik sel bakteri. Nah, ini adalah yang negatif, di mana lebih tipis untuk peptidolikannya, sehingga ketika kita melakukan pencucian ya,
kristal violet itu akan buyar, akan larut. Ini adalah perbedaannya ya, perbandingan antara gram positif dan negatif. Anda bisa lihat. Ini fungsi dari membran sel pada bakteri ya, membatasi antara lingkungan dan luar sel, membatasi molekul-molekul keluar dan masuk ke dalam sel, ya, berperan dalam metabolisme energi dan lain sebagainya. Kita cepat saja karena waktu terbatas. Kemudian ada sitoplasma ya, ini berisi asam-asam amino, vitamin, protein, gula, garam, ion dan air. Tempat ribosom, asam nukleat, plasmid ya, mikrokompartemen ya, kompartemen ya, badan inklusi dan sitoskeleton. Ada nukleoid ya, tempat perkumpulan asam nukleat di sitoplasma. Pada bakteri tidak terdapat membran dan yang membungkus nukleoid ya, atau yang dikenal dengan prokariotik. Makanya dikenal dengan prokariotik. Kemudian ada plasmid ya, di mana merupakan DNA ekstra kromosomal ya, berbentuk sirkular, berisi gen-gen yang berperan dalam produksi toksin, penyebabkan penyakit dan resistensi terhadap antibiotik. Biasanya ini digunakan untuk teknik rekayasa genetik ya, di mana plasmid ini digunakan untuk membawa gen asing ke dalam sel. Ada ribosomnya, ini biasanya untuk identifikasi ya, untuk melihat identifikasi mikroba secara molekuler. Kemudian ada ini adalah mikrokompartemennya, Anda bisa baca ya. Ini badan inklusi ya, untuk penyimpanan nutrisi. Nah, sitoskeleton, endospora ya, bakteri akan membentuk endospora ketika endospora ini tahan terhadap suhu tinggi dan desinfektan ya. Nah, ini adalah posisi endospora dalam sel ya, ada yang sentral, ada yang subterminal, terminal, dan ada swalen. Nah, ini adalah proses reproduksi bakteri secara aseksual ya, dengan pembelahan biner, dengan bentuk pertunasan ya, macam-macam ya, dengan fragmentasi ya, fragmentasi. Kemudian ini adalah reproduksi bakteri secara seksual ya, dikenal dengan transformasi, transduksi, dan konjugasi. Baik, cukup sekian untuk perkuliahan kita kali ini mengenai tentang bakteri. Tentu di sini Anda tidak mendapatkan informasi yang sangat detail ya. Makanya saya harapkan Anda bisa membaca modul, membaca sumber yang lainnya, sehingga akan memperkaya khazanah Anda tentang bakteri. Sekian saja dari saya, silakan dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.